Kita selalu dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran segar. Namun faktanya ada beberapa jenis sayur yang lebih sehat jika dimasak. Lalu apa saja sayur tersebut? Mengkonsumsi sayuran mentah seringkali disebut memiliki banyak manfaat daripada yang sudah dimasak. Tidak mengenai proses pemanasan membuat kandungan nutrisi pada sayuran mentah lebih padat dan terjaga. Vitamin dalam sayuran terbagi dalam dua kategori, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air. Vitamin A, D, E, dan K cenderung lebih stabil dan lebih mudah larut dalam lemak. Sedangkan vitamin C dan B larut dalam air karena lebih sensitif terutama ketika dimasak. Dalam sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa antioksidan dalam beberapa sayuran justru hilang setelah dimasak. Oleh karena itu, beberapa sayuran memang lebih baik dikonsumsi mentah untuk tetap menjaga nutrisi di dalamnya. Tauge. Tauge lebih baik dikonsumsi secara mentah karena kaya akan vitamin C yang memenuhi 23% kebutuhan nutrisi harian. Dengan proses pemasakan yang terlalu lama akan dapat mempengaruhi jumlah vitamin C. Seorang ahli gizi yang mengungkapkan bahwa tauge yang berasal dari kacang-kacangan atau polong-polongan dapat memiliki nilai gizi yang lebih tinggi jika dimakan secara mentah. Brokoli. Brokoli lebih baik dikonsumsi secara mentah karena proses pemanasan dapat mengurangi kandungan karotenoid dalam brokoli. Senyawa ini dapat berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan sel kanker, terutama kanker ginjal dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, tidak disarankan memasak brokoli terlalu lama. Kembang kol. Walau memiliki rasa pahit ketika dikonsumsi dalam bentuk mentah, namun cara ini menjadi cara terbaik untuk mengkonsumsi kembang kol. Hal ini karena proses memasak kembang kol bisa menghancurkan enzim myricinase yang memiliki sifat melawan sel kanker. Bawang bombay. Bawang mengandung senyawa pelawan kanker dan senyawa belerang. Makan bawang mentah sebagai pengganti bawang matang disebut dapat melindungi dari kanker paru-paru dan kanker prostat. Bawang bombay yang mentah dapat membantu dalam mencegah penyakit jantung karena kandungan antiplateletnya, tapi jika dipanaskan dapat mengurangi kandungan tersebut. Kubis. Kubis yang melalui proses pemanasan bisa menghilangkan enzim myrosinase. Padahal enzim ini dapat berfungsi sebagai salah satu senyawa yang menangkal berbagai macam penyakit. Bawang putih. Bawang putih mengandung senyawa sulfur yaitu allicin yang dapat mencegah pertumbuhan kanker. Senyawa allicin ini rentan terhadap panas. Mentimun. Mentimun dapat menjadi camilan rendah kalori yang baik untuk kesehatan. Salah satu jenis mentimun seperti timun Jepang atau zucchini cenderung mengandung nutrisi yang padat tanpa dimasak. Zucchini adalah sumber antioksidan yang baik karena menawarkan nutrisi seperti folat, potasium, dan vitamin A. Tomat. Tomat mentah mengandung vitamin, mineral, dan nutrisi lain yang penting. Berbagai macam nutrisi ini bisa memberikan manfaat yang mendalam bagi tubuh. Oleh karena itu, konsumsi tomat mentah dapat mencegah resiko penyakit tertentu seperti diabetes, batuk ginjal, hingga obesitas. Kale. Kale adalah sayuran berwarna hijau tua dengan daun lebar seperti sawi. Kale yang dikonsumsi mentah juga lebih memberikan nutrisi yang padat. Kale mentah tinggi akan vitamin C, vitamin K, kalsium, dan beta-karotin yang dapat mengurangi resiko kanker payudara pada wanita sebelum menopause. Selada.
Selada mentah memberikan rasa yang segar ketika dikonsumsi. Hal tersebut merupakan cara terbaik untuk mengkonsumsi selada. Selada adalah salah satu sayuran dengan kandungan vitamin C yang tinggi, sehingga memasak selada dapat mengurangi 9 hingga 55% kandungan vitamin C tersebut. Seledri dikonsumsi secara mentah yang berfungsi agar vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya tidak rusak akibat proses memasak. Perlu diperhatikan untuk tetap membatasi konsumsi seledri mentah dalam jumlah besar karena dapat menyebabkan resiko penyakit tertentu. Sayur beet. Sayur beet pada dasarnya memiliki berbagai nutrisi sehat seperti vitamin esensial, kalsium, zat besi, potasium, dan protein. Namun, perlu diketahui juga bahwa sayur beet juga lebih baik dikonsumsi secara mentah. Beet yang dimasak akan menghilangkan 25% folat, vitamin, serta mineral lainnya. Paprika. Paprika memiliki berbagai kandungan nutrisi yang tinggi ketika dikonsumsi secara mentah. Paprika hijau menawarkan kadar antioksidan tinggi, sedangkan paprika merah kaya akan vitamin C. Vitamin C ini bisa berkurang ketika melalui proses masak. Kentang. Kentang mentah mengandung racun solanin dan senyawa anti-gizi caconin yang bisa membahayakan tubuh. Selain itu, pati mentah kentang dapat mengganggu pencernaan. Wortel. Wortel kaya akan beta-karotin yang meningkatkan sistem imun, pertumbuhan tulang, dan penglihatan. Wortel matang memiliki tingkat beta-karotin yang lebih tinggi. Namun lebih baik wortel direbus atau dikukus. Jangan digoreng atau panggang. Bayam. Bayam hijau kaya akan sejumlah zat gizi, diantaranya ialah kalsium dan zat besi. Namun, tubuh akan menyerap lebih banyak kalsium dan zat besi dari bayam jika sayuran ini dimasak terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan bayam tinggi akan asam oksalat yang menghambat penyerapan kalsium dan zat besi. Dan kabar baiknya, kandungan asam oksalat terurai pada temperatur yang tinggi. Dan sebuah penelitian yang menemukan bahwa memasak bayam ke dalam air mendidih secara singkat kemudian dicelupkan ke dalam air dingin dapat menurunkan kadar oksalat hingga 40%. Cara ini lebih efektif daripada ditumis atau dimasak. Asparagus. Dalam penelitian yang menemukan bahwa memasak asparagus dapat meningkatkan nilai gizinya, termasuk antioksidan, penanggal kanker, hingga lebih dari 16%. Dan dalam studi lainnya yang menemukan bahwa memasak asparagus meningkatkan lebih dari 2 kali lipat kadar asam fenolat, yaitu suatu antioksidan yang melawan kanker. Tips mengolah asparagus. Masak dalam air mendidih hingga warnanya hijau cerah, lalu angkat dan tiriskan. Beri perasan lemon dan sedikit minyak zaitun. Penambahan sedikit lemak dapat meningkatkan penyerapan antioksidan asparagus di dalam tubuh. Jamur. Jamur juga termasuk bahan makanan yang lebih sehat jika dimasak. Kandungan potasium, niacin, zinc, dan magnesium lebih tinggi 2 kali lipat setelah jamur dimasak terlebih dahulu. Di sisi lain, jamur mungkin mengandung racun berbahaya. Namun, proses memasak dapat menghilangkan racun tersebut. Tips mengolah jamur. Hindari menggoreng jamur karena sifatnya yang mudah menyerap seperti pons. Untuk mendapatkan cita rasa yang lezat, tumis jamur dengan sedikit minyak. Tambahkan bawang putih cincang dan rempah-rempah sesuai selera. Terong. Mengukus terong dapat mempermudah komponennya terikat dengan asam empedu.
sehingga hati lebih mudah memecah kolesterol. Jika dipanggang, terong mempertahankan asam klorogenat, sehingga menurunkan kadar gula dalam darah dan berguna untuk diabetes serta hipertensi. Buncis dan kacang-kacangan. Kacang panjang, buncis, kacang polong, dan beraneka ragam kacang-kacangan sebaiknya dikonsumsi setelah dimasak. Kacang mentah mengandung lektin yang resisten terhadap enzim pencernaan. Memakan kacang mentah dapat mengiritasi pencernaan sehingga efeknya bisa diare, muntah, dan perut kembung. Ditambah lagi, kacang mentah mengandung antinutrien yang bisa menghambat penyerapan zat gizi. Dan penelitian menunjukkan bahwa memasak buncis dapat meningkatkan kandungan antioksidan kuat, seperti beta-karotin, lutein, dan zeaxanthin. Tomat. Proses pemanasan tomat, entah itu dikukus, dipanggang, atau dibuat pure, untuk saus spaghetti akan meningkatkan kandungan likopen di dalamnya. Likopen adalah antioksidan yang mampu menurunkan resiko kanker dan penyakit jantung. Ada penelitian yang menemukan bahwa merebus tomat dalam air mendidih selama kurang lebih 30 menit akan meningkatkan daya serap kandungan likopennya. Suhu panas memang akan menurunkan kadar vitamin C tomat, namun antioksidannya akan meningkat hingga 62%. Daging, ayam, dan ikan. Proses pemasakan dapat membunuh bakteri yang ada di dalam daging, ayam, dan ikan, serta membuat daging, ayam, dan ikan lebih mudah untuk dimakan.